Shalom, perkenalkan nama saya Novi Margarita Nunai, NIM 10202100053, semester 2 kelas B dari Prodi PKAUD. Di sini saya mendapat materi tentang teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif terdapat 5 bagian, yaitu yang pertama teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, yang kedua tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, yang ketiga konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, yang keempat teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky, yang kelima implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Pada pandangan Piaget, pada tahun 1952, kemampuan atau perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem nervus dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Piaget berpendapat karena manusia secara genetik sama dengan mempunyai pengalaman yang hampir sama, mereka dapat diharapkan untuk sungguh-sungguh memperlihatkan keseragaman dalam perkembangan kognitif mereka. Teori kognitif Jean Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri, teman, dan orang tua. Berikut tahapan perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Tahap-tahap perkembangan teori Jean Piaget adalah perkembangan manusia melalui 4 tahap perkembangan kognitif dari lahir sampai dewasa. Setiap tahap ditandai dengan munculnya kemampuan intelektual baru di mana manusia mulai mengerti dunia yang bertambah kompleks. Tahap-tahapnya adalah yang pertama sensorik motorik, yang kedua praoperasional, ketiga operasional, yang keempat tahap operasional formal. Periode sensorimotorik. Menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Periode sensorimotorik adalah periode pertama dari 4 periode. Piaget berpendapat bahwa tahap ini memadai perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial penting dalam 6 bagian, yaitu yang pertama sub tahapan skema refleks, yang kedua sub tahapan fase reaksi sirkular primer, yang ketiga sub tahapan fase reaksi sirkular sekunder, yang keempat sub tahapan koordinasi reaksi sirkular sekunder, yang kelima sub tahapan fase reaksi sirkular tersier, yang keenam sub tahapan awal representasi simbolik. Yang kedua tahapan praoperasional. Tahapan ini merupakan tahapan kedua dari 4 tahapan. Dengan mengamati urutan permainan, Piaget bisa menunjukkan bahwa setelah akhir usia 2 tahun jenis yang secara kualitatif baru dari fungsi psikologis muncul. Pemikiran operasional dalam teori Piaget adalah prosedur melakukan tindakan secara mental terhadap objek-objek. Yang ketiga tahap-tahap operasional konkret. Yang pertama pengurutan, 2 klasifikasi, 3 decentering, 4 reversibility, 5 konservasi, 6 penghilangan sifat egosentrisme. Yang keempat tahapan operasional formal.
Tahap operasional formal adalah periode terakhir perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Berikut tahap perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama, periode sensori motorik dari 0 sampai 2 tahun. Karakteristik mengorganisasi kenyataan dengan kemampuan indera dan motorik. Kemampuan bahasa, yaitu bahasa muncul setelah beberapa bulan. Kedua, periode praoperasional 2 sampai 7 tahun. Karakteristik 1. Egosentris, 2. Meningkatnya aktivitas simbolik, 3. Mulai representasi. Kemampuan bahasa, yang pertama egocentric speech, yang kedua sosialisasi speech. 3. Periode konkret operasional, yaitu 7 sampai 12 tahun. Karakteristik yang pertama reversibility, 2. conservation, 3. seriation, 4. Classification. Kemampuan bahasa, yang pertama mulai memahami bahasa verbal, yang kedua memahami hal-hal yang konkret. Yang ketiga, 4. Periode formal operasional 12 tahun ke atas. Karakteristik 1. Mampu berpikir abstrak dan logis, 2. Mampu self-reflection, 3. Membayangkan peran-peran orang dewasa, 4. Mampu menyadari dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Ya, kemampuan bahasa, yang pertama bahasa lebih berkembang, 2. Dapat mengekspresikan ide-ide dalam bahasa. Konsep perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. 1. Skema. Kumpulan konsep atau kategori yang digunakan individu ketika berinteraksi dengan lingkungan. 2. Asimilasi. Proses kognitif berupa penyerapan pengalaman baru di mana seseorang memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skemata atau perilaku yang telah ada. Ketiga, akomodasi. Proses struktur kognitif yang berlangsung sesuai dengan pengalaman baru. Proses ini menghasilkan skemata baru dan mengubah skemata lama. Keempat, keseimbangan. Proses menstabilkan asimilasi dan akomodasi dalam proses struktur kognitif. Berikut teori perkembangan kognitif oleh Lev Vygotsky. Teori psikologi Vygotsky lebih mengacu pada konstruktivisme karena ia lebih menekan pada hakikat pembelajaran sosial kultural. Dalam analisisnya, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial secara aktif. Prinsip dasar dalam pembelajaran Vygotsky, yang pertama, penekanan pada hakikat sosial kultural atau proses mental. Vygotsky membedakan proses mental menjadi dua, yaitu 1. Elementary, 2. higher, yang kedua perkembangan bahasa, 3. zona perkembangan terdekat. Zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development. Tahap-tahap dalam SPD yaitu 1. More dependence to other state. Yang kedua, less dependence, external assistance state. 3. Internationality and automation state. 4. De-automation state. 5. Perancahan atau scaffolding. Implikasi perkembangan kognitif dalam dunia pendidikan. Yang pertama,
1. Fokus pada proses pemikiran siswa, bukan hanya hasilnya. Selain memeriksa kebenaran jawaban siswa, guru harus menghargai proses yang digunakan siswa untuk sampai pada titik jawaban tersebut. 2. Penyajian pengetahuan yang sudah jadi tidak lagi ditekankan. Siswa didorong untuk menemukan sendiri melalui interaksi spontan dengan lingkungan. Karena itu, bukannya mengajar secara didaktik, guru juga harus menyediakan berbagai jenis kegiatan yang memungkinkan siswa bertindak langsung dalam dunia fisik. 3. Tidak menekankan praktik yang ditunjukkan untuk menjadikan siswa berpikir seperti orang dewasa. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda-beda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan dengan cara berpikir anak. 5. Anak dilibatkan dalam pembelajaran aktif. Guru harus aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoristis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zona perkembangan proksimal dan guru menyediakan scaffolding bagi anak. 6. Di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. 7. Pengajaran pribadi oleh teman sebaya, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal di dalam pelajaran. Satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati proses belajar karena mereka sendiri baru saja melewati tahap ini, sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai. Demikian dari presentasi saya dengan materi yang saya bawakan. Terima kasih. Shalom.